kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur atas saat ini. Dan kami berdoa supaya roh Allah yang suci akan berbicara kepada tiap-tiap kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam keberadaannya, supaya dalam kelemahannya Engkau menjadi kuat ya Tuhan. Tolonglah supaya tidak ada kendala dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap yang mendengarnya, supaya roh Allah sendiri yang akan sungguh-sungguh ya Tuhan menyatakan isi hati Tuhan kepada tiap-tiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, sudah capek duduk ya. Mari kita membuka kitab Mazmur 107 untuk menutup ibadah minggu tahun ini. Mazmur 107 karena ini cukup panjang. Untuk awal ini mari kita lihat ayat 1 sampai 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Ya, kita akan baca ya secara bersama-sama. Saya rasa enggak apa-apa secara bersama-sama. Mulai dari ayat 1 ya. 1, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Iya. Ayat 1 ini menjadi tema kita ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi tema kita selama-lamanya kasih setianya. Ya, di penghujung ini saya bergumul ya, apa sih yang mau disampaikan kalau Natal? Ya, sudah banyak khotbah Natal kita dengar selama ini gitu. Ya, waktu itu saya sedang membaca-baca, merenungkan ayat ini sebenarnya saya berikan kepada kemenakan saya pada hari ulang tahunnya bulan ini tadi gitu ya. Iya. Tapi waktu saya memberikan itu kepadanya gitu, saya renungkan lagi, iya, dan saya merasa ini cocok untuk mengakhiri tahun 2021. Saya ingin tanya juga ya, akhir tahun ini kesimpulan kita setelah kita melihat sepanjang tahun, apakah kita menyimpulkan Allah itu baik atau tidak ya? Bagaimana? Apa kesimpulan kalian? Atau belum evaluasi karena belum 31 malam? Siapa tahu nunggu 31 malam jam 12 pula itu loh. Iya, tidak usah ditunggu ya jam 12.30 malam begitu, tanggal 31. Iya, kalau ada waktu kita luang di bulan 12 ini perlu kita merenungkan kembali ke belakang, menoleh ke belakang. Apanya kita lihat jejak-jejak sepanjang tahun ini dan apanya kesimpulan kita tentang Tuhan. Iya.
Ini bangsa Israel ini ya, ini juga bagian menoleh ke belakang karena ini Mazmur 107. Iya, Mazmur 107 ke atas itu adalah Mazmur setelah kembali dari pembuangan Babel. Jadi Mazmur ini bercampur di dalam. Ada yang dari zaman Musa, ada yang dari zaman Daud, tapi ada juga zaman sesudah itu gitu. Iya. Kalau tadi saya melihat di sini mengapa dikatakannya bahwa Allah itu setia gitu ya, kasih setianya ya, kesetiaannya tetap selama-lamanya gitu. Ada banyak contoh di sini tapi karena waktu kita tidak mungkin membahasnya. Yang pertama tadi kita lihat di sini adalah bahwa ada orang yang tersesat. Iya, di padang gurun udah tersesat. Awalnya saya pikir ini mungkin ketika Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tapi kemudian saya merenungkan lagi lebih dalam, walaupun memang mereka setelah keluar dari Mesir itu berjalan di padang gurun, tapi ya kesesakan itu juga berat ketika mereka dibuang ke Babel. Seperti tersesat ya. Dan kita melihat tadi di sini bahwa mereka kelaparan, mereka dahaga, haus, dan kita bisa bayangkan ilustrasi ini kalau di padang gurun, tidak ada air, tidak ada makanan, berapa lamakah orang bisa tahan? Iya, jadi bisa dikatakan ini mereka berada dalam sebuah keputusasaan yang berat gitu. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan dalam kesesakan itu dan Tuhan melepaskan mereka. Ini salah satu contoh yang dialami oleh orang Israel. Bagaimana mereka masih bisa kembali dari Babel. Padahal kalau menurut pikiran mereka ya tidak mungkin lagi untuk kembali. Karena bangsa yang menawan mereka bangsa yang besar. Tapi Raja Kores membuat pengumuman, siapapun orang Israel boleh pulang ke negerinya. Ini kan mustahil. Ya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin suatu kerajaan besar yang menawan mereka, raja yang memerintah kemudian mengeluarkan edik, mengeluarkan surat bahwa siapapun yang mau pulang boleh pulang. Pernahkah itu dibayangkan mereka? Saya rasa enggak pernah. Mungkin mereka berpikir sudah di sinilah kami sampai mati. Beginilah kami terus nanti ini. Mungkin sudah begitu dalam pikiran mereka. Iya, jadi ketika edik itu keluar itu adalah satu hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Dan mereka ya boleh pulang. Dan itu diundangkan, diumumkan. Kapanpun mereka bisa pulang setelah edik itu keluar. Iya. Jadi ini salah satu. Coba kita lihat contoh yang lain pada ayat yang ke-10-11. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi kita lihat di sini, ini lagi contoh yang lain. Ada orang karena dosa itu sudah terkurung dalam gelap dan kelam. Dia merasa sudah seperti ditutupi. Tidak mungkin lagi aku keluar. Tidak mungkin lagi aku diampuni. Ya, karena mereka sadar bahwa mereka telah memberontak terhadap perintah Tuhan. Iya, Israel juga menyadari mereka telah berontak. Berapa nabi yang telah berbicara, tapi tidak ada yang mereka dengarkan. Sehingga terpaksa dalam tanda kutip mereka dibawa ke Babel.
Jadi masih adakah harapan? Masih adakah pengampunan? Masih bisakah keluar kalau sudah terbelenggu? Masih bisakah dibebaskan? Iya. Kata kuncinya saya rasa mereka nggak senang dengan keadaan itu ya. Dan berulang kali kita akan membaca, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan mereka akan kecemasan, karena akan cemas. Mereka di negeri orang, bagaimana nanti, bagaimana anak-anak kami, bagaimana ini, banyak yang menjadi pertanyaan. Dan dari kesesakan itu mereka berseru dan Tuhan melepaskan. Dan belenggu-belenggu yang mengikat, bahkan tadi belenggu besi kan berarti sesuatu yang sangat kuat yang gak bisa mereka lepaskan sendiri. Tapi kuasa Tuhan sungguh sangat luar biasa, mereka dilepaskan. Ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi kita lihat di sini ada yang sakit oleh karena dosanya. Iya. Dan sudah hampir masuk lubang kubur katanya ya. Iya. Tapi mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan itu. Dan Tuhan yang berfirman, Tuhan yang kemudian ya menyembuhkan. Dan Tuhan mau mereka bersorak-sorai. Mereka bersyukur dan mereka menceritakan pekerjaan yang dibuat oleh Tuhan. Iya. Ayat 23. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ini mungkin pedagang ya. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Iya, jadi kita melihat di sini begitu banyak bentuk pertolongan Tuhan. Bagi yang di laut pun ya, ada gelombang yang besar tiba-tiba ya, badai tiba-tiba. Iya, tapi ketika mereka berseru-seru, Tuhanlah yang menolong. Mungkin kita bukan pelaut, tapi mungkin banyak juga badai yang kita alami dalam hidup ini. Iya. Makanya harus tadi menoleh dari Januari tahun 2021 sampai Desember. Mungkin banyak badai yang kita alami juga. Mungkin kita juga sudah berputus asa, sudah terhuyung-huyung tadi. Ya, mungkin kita berpikir, no hope, tidak ada lagi harapan. Iya, tapi Tuhan ya menolong. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, badai itu reda. Tentu itu mendatangkan sukacita. Iya. Saya nggak bisa lihat muka saudara ya, apakah semua bersuka cita di akhir tahun ini atau semua stres? Yang mana ini? Sukacita? Lah kita lihat jawaban gua gini. Gimana ini? Sukacita pun enggak, stres pun enggak gitu ya. Di tengah-tengah gitu. Enggak ada lagi yang kamu bisa syukuri. Iya, cobalah lihat
Ya, begitu banyak sebenarnya yang Tuhan buat, atau nggak ada yang Tuhan buat dalam hidup Ndo. Iya, kalau kita lihat tadi dalam hidup orang Israel ini, sekalipun mereka pernah sakit karena dosa ya, sekalipun badai di jalan hidup mereka tiba-tiba terjadi seperti itu. Bahkan pada bagian yang akhir ya, ayat 33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang, tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota-kota, kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun anggur mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Iya. Jadi ini senang mendengarnya ya. Iya, saya senang sekali mendengarnya. Ini gurun pasir. Saya bayangkan dia keadaan yang berat gitu ya. Iya, tapi Tuhan bisa membuat gurun pasir menjadi kolam. Tanah tandus menjadi tempat di mana pohon-pohon bisa bertumbuh, ya kan? Iya. Betapa hebatnya Tuhan itu gitu ya. Betapa banyaknya perkara yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Iya, saudara-saudara, hal yang mustahil Allah selalu bisa mengerjakan hal yang tidak bisa dikerjakan siapapun. Di tengah-tengah tidak ada harapan. Tapi satu yang saya terpikir di tengah-tengah merenungkan ini, semua penyebab utamanya adalah apa? Ketidaktaatan kepada Tuhan. Ketika mereka berseru-seru, adakah hati mereka ya benar-benar mengharapkan Tuhan? Dan Tuhan melihat mereka memang berharap kepada Tuhan, dan Tuhan memberi jalan keluar. Tapi selalu setelah Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan inginkan apa? Supaya mereka bersuka cita, supaya mereka benar-benar bersorak-sorai, ya. Mereka melihat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan supaya mereka menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Iya, yang saya paling takutkan adalah orang-orang Israel setelah dia tiba di tanah Kanaan. Tanah itu dibagi-bagi, mereka mendapat berkat. Tapi mereka sudah tidak lagi berbicara tentang Tuhan kepada keturunan mereka. Mereka menyerahkan itu mungkin kepada imam atau kepada rabi-rabi, tapi mereka sebagai orang tua tidak lagi mengulangi firman Tuhan di rumah mereka. Padahal anak-anak dititipkan bukan kepada orang lain, tapi kepada orang tuanya, supaya orang tuanya berulang-ulang pada waktu duduk, ya, pada waktu berdiri, pada waktu berjalan, menanamkan kebenaran itu kepada anak-anak itu. Iya, pernah dipertanyakan mengapa keturunan ya orang Israel ini semua menjadi orang yang lost generation gitu, generasi yang hilang. Karena berkat itu membuat hilang. Cuma memang siapapun kita butuh berkat. Siapapun kita ingin diberkati, tapi berkat ini kalau tidak dalam kesadaran bahwa ini pemberian Tuhan, ini bisa akan membuat jauh dari Tuhan. Iya. Jadi kita melihat tadi di sini orang-orang yang sesak tadi. Ya, bisa kita aplikasikan ini bukan kepada orang Israel aja. Karena orang-orang sesak dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan katanya tadi. Berarti dari mana saja. Berarti ini juga sampai ke kita, kan itu tadi di awalnya ya. Iya, di awal itu dikatakan tadi
Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkan dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Jadi dari manapun orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, dilepaskan Tuhan dari kesesakan ini, dari segala penjuru bumi ini, dikatakan tadi, biarlah mereka berkata bahwa Allah itu baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya, saya ingin mengakhiri tahun ini dengan pertanyaan itu. Kurang baikkah Allah bagi saudara? Bukankah banyak kali kita tidak layak untuk ditolong seperti Israel ketika mereka tidak tepat di hadapan Tuhan, ketika mereka memberontak, ketika mereka menista Tuhan, ya, ketika mereka berjalan menurut pikiran mereka sendiri, ketika mereka melakukan segala sesuatu, ya, bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tapi berdasarkan, ya, kehendak mereka sendiri. Tidak ada firman untuk mereka, tapi mereka menjalankannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan sungguh sangat baik. Ya, jadi saya ingin kita melihat lagi, ya, apa sih yang Tuhan buat? Pernahkah kita tersesat seperti orang ini tadi? Ya, sehingga kita sudah lapar dan dahaga. Bukan tubuh saja, jiwa pun sudah lapar dan dahaga. Ya, jiwa sudah lelah. Pernahkah saudara berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong? Pernahkah kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong? Bahkan ketika karena dosa kita sudah gelap hidup ini. Sudah hidup kita dalam kesengsaraan. Apakah kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan, ya, menerangi hidup kita sehingga hidup kita tidak lagi dalam gelap? Pernahkah kita karena dosa menjadi sakit, hampir mati, ya, dan kita berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan memberi kita hidup? Ya, pernahkah kita memang gak ada lagi kolom air, gak ada lagi, tanah tandus yang ada. Apapun kita kerjakan, tak ada yang menghasilkan. Tapi Allah mengubah tanah tandus menjadi ada kolom airnya di situ. Bisa kita terus minum dari situ. Terus ada yang kita dapatkan dari situ. Iya, kata kuncinya tadi mereka berseru-seru. Adakah kita ketika sesak pun tidak lagi berseru? Sudahlah, sudah nasib begini. Seperti itukah kita memandang hidup ini? Orang-orang yang diceritakan tadi dari barat, dari utara, dari timur, dari selatan, itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya rasa mereka sudah sampai kepada titik kulminasi yang terendah. Titik keputusasaan, titik kekecewaan, titik enggak ada lagi harapan. Mungkin orang-orang yang tidak berseru itu karena belum sampai titik terendah. Mungkinkah begitu? Apakah perlu kita berdoa supaya sampai titik terendah tahun depan? Tahun depan apa tahun ini ya? Tahun depan lah, karena tahun ini tinggal berapa hari lagi? Dalam minggu ini. Minggu depan udah tanggal 2 ya. Iya, perlukah kita sampai titik terendah? Iya, baru berseru-seru. Iya. Baik, bagaimana saudara, tipe orangnya bagaimana? Menunggu titik terendah? Seperti anak yang hilang menunggu sampai di kandang babi? Setelah habis semua, nasib babi pun gak dikasih orang, ya kan?
Karena pemilik babi itu bilang kalau babi dikasih makan gemuk dia bisa dijual. Ya kan? Iya, kalau orang upahan ini belum bekerja sudah mau makan. Sudah mau digaji atau sudah memakan makanan yang untuk hewannya. Itu kan programnya untuk hewan. Iya kan? Iya. Perlukah sampai titik terendah? Saya yakin itu orang yang belum sampai titik terendah selalu merasa masih ada yang bisa dibuat caranya. Diandalkannya kekuatannya, diandalkannya otaknya yang tak seberapa itu. Tapi kalau orang yang sudah menyadari dirinya sampai titik terendah, ini sudah kubuat begini, ini sudah begini, ini begini, semua dibuat. Tapi dia melihat semuanya itu tidak ada hasilnya. Iya, pastilah dia mau datang, merendahkan diri, berseru-seru kepada Tuhan. Kesimpulannya ini tadi yang perlu kita ulang-ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia kurang baik, gitu. Ia kurang baik karena enggak semua yang kami minta diberikan ya. Sebab ia baik, sebab ia baik, bahwasanya kadang-kadang dia setia, kadang-kadang tidak, gitu ya, bukan ya? Iya, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya artinya bagaimana? Tetap tidak berubah. Iya, kesetiaan kita aku rasa enggak tetap. Iya, kita kadang setia. Terjadi sesuatu sudah kurang setia. Diseret oleh arus makin tidak setia. Terakhir mendarat di mana? Di tempat di mana dulu kita diambil. Seringkali orang kembali kepada tempat dari mana dia diambil. Itu berarti dia sudah di jalan ketidaktaatan. Tapi kalau dia terus di dalam hidupnya, sebagaimana semalam kita belajar tentang Hana itu, menikah mungkin di usia muda, pernikahan 7 tahun suaminya meninggal, anak tidak ada yang diharapkan di masa tuanya. Iya, tapi kesetiaannya kepada Tuhan luar biasa. Umurnya waktu dia melihat Yesus di bait Allah itu ya 84 tahun. Katakanlah kalau suaminya meninggal di usia 40, ya 44 tahun itu dia tetap setia. Kepada siapa? Kepada Tuhan, pengharapannya Tuhan. Dia bukan kawin lagi, dia bukan melarikan diri kepada jalan-jalan yang salah. Dia tidak mengharapkan juga manusia. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Iya, 44 tahun. Jadi umurnya 84 tahun. Ketika dia menatang Yesus di bait Allah dan bercerita tentang Yesus kepada semua orang-orang Israel yang menantikan pembebasan. Kesetiaannya kepada Tuhan luar biasa. Mengapa dia bisa begitu? Karena Tuhan sudah menyatakan diri kepadanya. Dia kenal Tuhan dan dia kenal Tuhan yang setia yang menopang hidupnya. Sekalipun dia janda di mata orang-orang ya Israel yang sangat mengagungkan pria. Bagaimana mereka ya mengagungkan janda? Kan nggak mungkin ya. Tapi Tuhan memberkati dia sehingga pada zamannya dia menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan dan seorang yang menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi nabiah Tuhan pada zamannya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh-contoh tadi dibuat ya untuk melihat siapa yang berseru dan tidak ditolong. Enggak ada.
Semua orang yang sudah tidak ada harapan tadi, ketika mereka berseru-seru, kalau berseru-seru kan bukan sekali berdoa. Kalau berseru-seru itu artinya erlebuh ngadise. Berdoa sampai kegenapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Iya. Menunggu seperti siapa semalam itu namanya? Simeon. Iya. Simeon tahun berapa Tuhan bicara kepada dia oleh Roh Kudus bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat keselamatan. Berapa lama dia menunggu? Tidak disebutkan berapa lama. Tapi dia juga tokoh yang faithful, setia, tekun. Terus dia menunggu dan menunggu. Sampai satu hari Yesus dibawa ke bait Allah. Firman digenapkan. Dia dengan melihat anak itu langsung kenal, ini juru selamat. Barulah dia bilang, Tuhan, sekarang biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera. Ya, karena telah kulihat keselamatan yang daripadamu dan terang yang engkau tentukan, siapkan ya untuk bangsa-bangsa. Iya. Kadang mungkin kita berpikir hanya Tuhan yang bisa setia ya. Tapi kalau kita lihat ini tadi Simeon, sampai penggenapan janji Tuhan. Hana sampai umur 84. Tidak ada dia ya tahun-tahun kesia-siaan dalam hidupnya. Tapi di tengah segala penderitaannya, di tengah segala tidak ada harapan, dia datang kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa, dia menggantungkan hidupnya kepada janji Tuhan. Dan Tuhan menggenapkan dalam hidupnya. Jadilah apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia itu. Dia melihat kebaikan Tuhan. Juru selamat, penyelamat sudah datang. Iya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah setia, Israel yang tidak. Baik ketika keluar dari Mesir mereka tidak setia. Baik ketika sudah diberikan tanah tempat mereka tinggal. Ya, sudah ada kebun-kebun zaitun, sudah ada rezeki bisa dikatakan begitu. Mereka tidak setia juga. Mereka memang sangat ya degil, tetap kembali kepada dosa. Kasih setia Tuhan ini luar biasa. Dia memang mendidik dengan mengizinkan segala badai, segala penyakit, segala malapetaka, segala tekanan. Ya, dia memang mengizinkan, tapi dia tidak pernah bermaksud untuk membunuh orang yang menjadi milik kepunyaannya. Dia mau mendidik mereka, untuk membentuk mereka, untuk menguduskan mereka, untuk benar-benar mereka ya melihat bahwa Tuhan itu baik dan mereka melihat betapa mengerikannya. Ya, hidup mereka dan sebenarnya betapa tidak layaknya mereka untuk ditolong oleh Tuhan. Apakah kita sudah merasa terbiasa kalau kita ditolong Tuhan? Ataukah kita merasa Tuhan sudah terlalu banyak? Adakah kita mengatakan sudah terlalu banyak kebaikan-Mu kepada aku? Iya. Aku tidak layak lagi menerima lebih banyak lagi Tuhan. Sudah terlalu banyak. Coba ingat-ingat sejak saudara lahir sampai hari ini. Sebelum saudara bertobat pun, bagaimanakah Tuhan sudah mengikuti, bagaimanakah Tuhan sudah berbuat sehingga pada waktu itu kita tidak mati, pada waktu itu kita ya tidak menjadi orang yang hancur luluh. Walaupun banyak penderitaan kita tidak sampai
ya, mati dan dibuang ke dalam perapian itu. Ya, dan setelah dia datang menyatakan diri kepada kita, menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita. Tidakkah sudah terlalu banyak? Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan pemeliharaan, ngarak-ngarak kita sampai kita menjadi seperti ini. Bukan karena kekuatan kita maka kita makan atau diberkati dalam pekerjaan. Bukan juga karena kekuatan kita bertahan dengan kesehatan yang ada. Bukan karena kekuatan kita maka badai-badai hidup ini tidak menenggelamkan kita. Tapi masih bisa kita keluar dari badai itu dan hidup. Bukankah itu semua adalah anugerah Tuhan? Iya, bisakah kita bersama-sama penulis Mazmur ini mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Aku bersyukur di akhir tahun ini. Engkau baik, yang gak baik itu aku gitu ya. Bahwa selama-lamanya kasih setianya. Ya, bahwa Engkau benar-benar telah mengeluarkan dari segala kesesakan yang menimpa. Begitu banyak kesesakan, begitu banyak penderitaan. Ada waktu ya pandemi itu ya, ada banyak kesesakan. Akibatnya sampai hari ini masih ada tekanan ekonomi, ya, tekanan kesehatan, kecemasan akan masa depan sendiri dan masa depan anak-anak ini. Bagaimana dengan pendidikan yang ada hari ini, mereka bisa siap menghadapi abad yang akan datang. Banyak yang menjadi kesesakan bagi kita. Saudara-saudara, adakah saudara mempercayai Tuhan ya bahwa selama-lamanya kasih setianya? Ketika kita dulu masih berdosa, yang merintis jalan ke dunia itu adalah Allah, bukan kita. Yang turun ke dunia adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan kita yang berusaha untuk menggapainya, tapi Dia yang berusaha untuk menggapai kita. Dengan masuk ke planet bumi ini menjadi manusia. Ya, sungguh sangat luar biasa inisiatif Tuhan. Bahkan sebelum ya kita diselamatkan. Sesudah kita diselamatkan ini, berapa banyak usaha Tuhan mengajari kita terus. Membaharui pikiran kita, mendidik kita lewat banyak keadaan. Ya, membentuk kita supaya seperti Tuhan mau. Betapa lambatnya kadang kita. Tidak sampai-sampai kepada apa yang Tuhan maksudkan. Semua berkat yang kita dapat ketika kita telah ditolong semata-mata untuk kita. Tidak ada juga yang dilihat di situ kemuliaan Tuhan. Tidak ada juga di situ terlihat pekerjaan Allah yang semakin meluas. Tidak ada, hanya supaya kita cukup dan menikmatinya. Jahatkah kita? Saudara-saudara, mari ya, di ujung tahun ini kita harus mengakui di hadapan Tuhan siapa kita. Kita bukan orang yang tahu berterima kasih juga sebagian ya. Apakah kita semua tahu bersyukur? Tahukah kita bagaimana meninggikan Allah dalam aplikasi hidup sehari-hari? Tahukah kita bagaimana kita harus memuji Tuhan? Mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu? Tahukah kita? Iya, saya tidak marah ini ya. Iya, saya hanya mau mengingatkan. Iya, menolehlah sepanjang tahun ini. Sebutkan paling tidak 3 hal yang saudara ditolong Tuhan tahun ini. 3 hal, adakah?
Hal apakah 3 hal ditolong Tuhan tahun ini? Ada? Iya, coba pikirkan, ini PR nanti ini ya, pulang ke rumah pikirkan. Kata ibu, coba pikirkan 3 hal yang bisa disyukuri. Ya, dari mana Tuhan menolong, dalam bagian apa Tuhan telah menolong. Iya, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Iya. Di tengah-tengah COVID dulu ya, saya ingat saya tertolong. Iya. Tapi walaupun sebenarnya kalau kasus saya kan agak berbeda sedikit. Mengapa beda? Karena saya sudah tua, saya memang tidak suka umur panjang. Inilah entah dosa lah namanya ini atau apa ya. Saya kurang suka umur panjang dari dulu. Makanya heran saya Alkitab ini. Aku akan memberikan umur panjang. Apapun boleh diberikan Tuhan asal jangan umur panjang. Gak suka aku. Iya, tapi tetap Tuhan kan lebih tinggi dari manusia. Iya, di tengah adanya segala penyakit penyerta ya. Gula, artritis di kaki. Ya, dan yang lain gitu ya. Ya, tapi masih hidup itu sebenarnya kalau menurut analisa, pasti itu adalah mujizat. Iya, karena berapa banyak pasien diabetes yang pulang masa pandemi. Bahkan yang enggak diabetes pun pulang. Iya, jadi salah satu dikeluarkan Tuhan dari kesesakan, inilah salah satu. Iya, yang kedua, dikeluarkan Tuhan dari kesesakan akan tidak bisa menerima dulu bahwa kaki ini gagal dioperasi. Itu lama lama akibatnya. Enggak bisa saya menerima itu. Saya bisa menerima apa yang Tuhan beri kalau yang baik-baik gitulah. Tapi tentang hal ini saya sulit menerima dan itu membawa saya pernah bilang kepada dosa. Iya, karena saya akhirnya bukan saja marah kepada Tuhan. Iya, saya membelakangi Tuhan, saya menonton balik ke hidup saya yang lama. Saya kembali ke dosa daging. Iya. Saudara-saudara, dari situ pun dikeluarkannya lagi coba. Dari situ pun, nggak mau keluar aku, udahlah, biarlah pikirku gitu. Tapi dari situ pun dikeluarkannya, akhirnya bisa menerima itu sebagai bagian daripada yang diizinkan oleh Allah yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Dan sekalipun aku sudah sangat lengket pada tontonan masa lalu itu gitu ya, balik lagi, tapi Tuhan melepaskan lagi itu pun gitu. Jadi akhirnya mau kemana lah aku menjauhi rohmu katanya itu. Mengertilah saya, memangnya mau lari kemana coba. Iya, kalau adanya hati yang sudah sempat juga seperti firman Tuhan ini. Sudah sengsara, udah gelap pun ya gelaplah situ gitu ya. Tapi gelapan itu pun tidak menggelapkan bagimu, kata pemazmur. Ya seperti itulah Tuhan. Gelap pun kurasa tak ada yang gelap bagi Dia. Dan Dia bisa mengubah gelap itu, meneranginya kembali sehingga jadi terang. Iya. Kalau enggak saya tadi berakhir juga mulai dengan roh, berakhir dengan daging. Iya, berakhir dengan daging. Karena saya enggak ada lagi kekuatan untuk berjuang. Bahkan tidak mau berjuang, biar sajalah. Tapi kembali lagi, Tuhanlah itu yang bekerja untuk menarik kembali. Sehingga untuk apa kau gunakan waktu-waktumu itu? Apa yang kau dapat dengan yang kau lakukan itu? Kalau kau teruskan memberontak, apa hasilnya? Saudara-saudara, susahnya kita bisa menerima apa yang Tuhan beri yang tak seperti yang kita pikirkan. Tapi Tuhan juga membawanya sampai di situ. Bahwa ini adalah bagian
daripada dalam tanda kutip rencana Allah yang mendatangkan kebaikan. Iya, sulit menerima. Terima kasih Tuhan bahwa salah potong. Itu kan mudah atau susah? Teorinya mudah, pelaksanaannya enggak mudah. Iya. Tapi saya belajar menerima itu titik balik kembali. Sehingga bisa bersyukur, bisa kembali lagi. Ya. Tapi pada waktu pemberontakan itu tadi kan sudah ada dilakukan hal yang enggak baik. Iya. Dan itu membekas. Dosa ini kan membekas dia. Nonton pun membekasnya. Kita ingat-ingat apa yang kita lihat gitu. Ya, dan itu membuat menjadi terikat juga. Tuhan yang bisa melepaskan. Maka akhirnya bisa lepas juga dari keterikatan itu dan dari kedagingan itu. Karena selalu kalau dosa larinya nanti pasti ke daging juga. Gak mungkin ke roh, pasti ke daging. Iya, tapi Tuhan melepaskan dari situ. Saya rasa itu hadiah terbesar tahun inilah. Iya, hadiah terbesar itu kalau bisa masih hidup dalam keadaan sakit, kena penyakit yang parah. Yang kedua tadi masih bisa menerima keadaan, bahkan bersyukur, dan masih bisa lepas dari sengsara yang diakibatkan oleh dosa. Kan dosa juga namanya kalau kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan beri. Seperti yang dikatakan Ayub kepada istrinya, "Hei istriku, apakah engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak dapat menerima yang buruk?" Iya, saya sering mengkhotbahkan supaya menerima yang baik, yang buruk juga ya. Tapi ketika saya menghadapinya buruk bertubi-tubi, iya, saya malah diuji. Benar enggak yang kau lakukan itu yang kau sampaikan itu kau lakukan? Ini tantangan terbesar dan saya bersyukur kalau bukan karena anugerah Tuhan tidak akan bisa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang sudah senang di gelap pun bisa dikeluarkannya dari gelap. Kegelapan itu tidak menggelapkan bagimu, kata pemazmur. Iya, kegelapan tidak menggelapkan. Bahkan jikalau aku mau lari pun, kemana aku lari menjauhi rohmu? Kalau aku mendaki ke langit, di situ engkau. Kemanapun mau lari, Tuhan ada di situ. Kalau kita milik kepunyaannya, dia akan mengikuti hidup kita. Penderitaan memang ada karena akibat dari pembersihan yang harus dilakukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan sedang membersihkan itu untuk yang baik, bukan untuk yang tidak baik. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Jadi hari ini bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ya ketika dihajar baik ya. Iya. Ketika dihajar baik ya. Baik ya. Iya. Seperti orang tua yang mendidik anaknya. Tongkat itu bukan tongkat pembunuhan. Tongkat itu adalah tongkat untuk mendidik supaya seperti yang seharusnya. Didikan Tuhan apapun bentuknya, ekonomi yang jatuh, ya, kesehatan yang buruk, atau ya, apalagi badai-badai dalam hidup ini, semua itu untuk membawa kita tunduk, nol, dan akhirnya kita berseru-seru kepada Tuhan, dan apapun yang dari Tuhan akhirnya kita terima, dan kita boleh ya benar-benar bersukacita dalam Tuhan dalam hidup ini. Iya, jadi bagaimana bisa melihat ke belakang apa yang bisa disyukuri? Supaya jangan berlewat tahun ini, kata Litna tadi, ya kan? Kata Litna tadi kan, lewat nanti tahun ini masih di situ juga gitu. Tuhan mau lewat tahun ini,
Iya, siapa yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang baru berlalu, yang lama berlalu. Ya, masih bangun kalian ya, saya yang sudah hang. Iya, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Iya, bahkan bagi yang sudah menerima Kristus juga, segala yang dialami bukan karena Tuhan benci, tapi Tuhan mendidik supaya kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Iya, kekuatan Tuhan sungguh luar biasa, menembus kegelapan, melepaskan belenggu. Iya, semua jiwa yang lapar dan haus akan dikenyangkan. Hitunglah segala kemurahan Tuhan yang sungguh sebenarnya tidak terhingga, tidak terkira. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Pemazmur ini benar-benar ya Tuhan mengakui Engkau Allah yang baik, bahwa tak berkesudahan kasih setiamu, tak pernah habis-habis ya Tuhan. Engkau tetap kekal dalam kasih setiamu. Engkau tidak berubah-ubah seperti zaman atau seperti situasi yang kami hadapi. Engkau tetap ya Tuhan. Engkau benar-benar selama-lamanya kasih setiamu tidak berubah. Kiranya firman-Mu berbicara kepada kami, mengingatkan kami tentang segala peristiwa, kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sebenarnya tidak layak kami terima. Karena siapakah kami ini ya Tuhan, maka Engkau harus menjawab permohonan kami, sementara ketika kami hidup tidak seperti yang Engkau mau, tidak memuliakan Engkau. Tapi Engkaulah Allah yang telah mengulurkan tangan-Mu. Engkaulah Allah yang membasuh, Engkaulah Allah yang melepaskan. Engkaulah Allah yang benar-benar mengenyahkan kegelapan itu. Engkaulah Allah yang sungguh membaharui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih dari apa yang pernah kami pikirkan, Engkau melakukannya. Dan kami bersyukur lagi pada hari ini untuk anugerah terbesar itu. Karena siapakah kami, maka Engkau memberi nyawa untuk kami. Siapakah kami sehingga setelah Engkau menebus kami pun di tengah segala kesesakan Engkau tidak meninggalkan, tapi Engkau menunggu sampai kami benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kiranya sebagaimana kesaksian dari Mazmur ini tadi, bagaimana Engkau menolong orang-orang yang kesesakan itu. Jikalau masih ada hari ini yang masih sesak, Tuhan, kiranya ketika mereka berseru-seru juga kepadamu, jadilah kelepasan itu ya Tuhan. Jadilah lapar dan haus jiwa mereka dipuaskan. Jadilah di tengah yang tandus ada kolam air ya Tuhan. Jadilah penjagaan-Mu terhadap orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya roh Allah yang meyakinkan bahwa Engkau baik selama-lamanya, kasih setiamu ya Tuhan. Biarlah kami semua juga yang sudah ditebus Tuhan mengucapkan hal yang sama, bahwa Engkau baik, kasih setiamu selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengembalikan segala pujian hormat kepadamu untuk sepanjang tahun ini telah menarik kami kepadamu, telah mengajari kami, telah membentuk kami, telah menguduskan kami, bahkan telah memperlengkapi kami untuk melakukan hal yang baik yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah